Ini kan siang. Kan kalau siang sholatnya nggak kedengeran bacaannya. Itu kalau sholat zuhur sama sholat asar. Ini sholat gerhana. Kalau sholat gerhana suaranya kencang. Pada rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah. Lalu membaca surat yang panjang. Baca surat Al-Fatihah dan membaca surat yang panjang. Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ma'idah adalah surat-surat yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ahibati fillah, sekali lagi, kalau kita menjadi imam dalam suatu sholat, maka yang kita perhatikan bukan cuma diri kita doang, tapi yang harus lebih kita perhatikan adalah jamaah. Secara keseluruhan kita lihat, oh ada orang tua, oh ada orang yang sakit, wah ada anak kecil. Maka nggak mungkin kita melaksanakan sholat dengan panjang. Bisa-bisa kita menyakiti orang yang sudah tua, orang yang sudah sakit. Yang ada dia malah nggak khusyuk sholatnya. Maka kita kerjakan sholat dengan maksimal, namun tetap menjaga kondisi para jamaah. Dengan tetap memperhatikan keadaan para jamaahnya. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat yang panjang, melakukan ruku. Ruku yang panjang. Biasanya kita ruku membaca Subhana Rabbiyal Azim sebanyak 3 kali, tambahin sampai 10 kali. Tambahin sampai 10 kali. Setelah ruku, kita pun berdiri untuk i'tidal, mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Namun setelah itu enggak sujud. Lah kan i'tidal. Biasanya sujud. Ini sholat gerhana. Maka setelah Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, baca Al-Fatihah lagi. Baca Al-Fatihah lagi. Kemudian membaca surat yang panjang lagi, namun pada keadaan yang kedua ini panjangnya tidak lebih panjang dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi dilaksanakan sampai 5 menit misalnya, maka yang ini 4 menit. Keadaan yang kedua ini setelah ruku, bacaannya surat Al-Fatihah dan surat panjang yang berikutnya harus lebih pendek daripada yang pertama. Setelah itu ruku. Habis ruku i'tidal, kemudian sujud 2 kali. Seperti salat biasa. Lalu bangkit di rakaat kedua, melakukan hal yang sama dengan rakaat pertama tadi. Baca surat Al-Fatihah, baca surat yang panjang tapi tidak sepanjang yang sebelumnya. Lalu ruku, berdiri untuk i'tidal, mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, baca Al-Fatihah lagi dan surat panjang lagi. Maka setelah itu sujud 2 kali, kemudian tasyahud dan salam. Seperti itu cara pelaksanaan sholat jenazah. Kita ringkas sehingga sholat jenazah itu 2 rakaat. Di setiap rakaatnya kita ruku 2 kali, berdirinya juga 2 kali. Di rakaat pertama ruku, habis ruku berdiri, baca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang. Lalu ruku lagi, berdiri lagi untuk i'tidal, baru sujud. Di rakaat kedua juga gitu. Ruku, bangun dari ruku, baca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, baca Al-Fatihah,
dan surat panjang lagi. Baru ruku lagi, berdiri lagi, i'tidal, kemudian sujud 2 kali, lalu tasyahud dan salam. Ya, berarti 2 rakaat, 2 kali ruku, 3 kali berdiri, dan 2 kali sujud di setiap rakaatnya. Totalnya 2 rakaat, 4 kali ruku, 6 kali berdiri, dan 4 kali sujud. Ya, itu jumlah gerakan yang ada di dalam salat gerhana. Baik. Pergerakan ini berdasarkan dalil yang sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin syadidil har fasalla bi ashabihi fa'atala al-qiyama hatta ja'alu yakhirun thumma raka'a fa'atala thumma rafa'a fa'atala thumma raka'a fa'atala thumma sajada sajadataini thumma qama fasana'a nahwa dhalika fakanat arba'u raka'atin wa arba'u sajdatin. Kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, pernah terjadi gerhana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Dan kejadian gerhana itu adalah gerhana matahari di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu cuacanya sedang panas terik menyengat. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat mengimami para sahabat. Beliau pun memanjangkan berdirinya sehingga para sahabat mulai merunduk karena pegel berdiri, mulai condong, kecapean karena bacaannya panjang banget. Ya, saking panjangnya, bayangkan para sahabat yang mana mereka adalah orang-orang yang kuat dalam melaksanakan ibadah sampai merunduk. Padahal mereka ini orang yang paling semangat dalam ibadah. Mereka sampai merunduk. Ini menunjukkan panjangnya bacaan sholat gerhana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meruku dan memanjangkan rukunya. Rukunya juga panjang, rukunya juga lama. Kemudian bangun, lalu memanjangkan berdirinya. Baca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Terus baca Al-Fatihah, lalu baca surat panjang yang lainnya. Kemudian ruku lagi dan memperlama rukunya. Kemudian bangkit juga memperlama berdiri i'tidalnya. Kemudian sujud dengan 2 kali sujud, lalu berdiri untuk melaksanakan rakaat kedua, dan beliau di rakaat kedua melakukan sama seperti yang beliau lakukan pada rakaat pertama. Maka kata Jabir radhiyallahu anhu, sehingga sholat gerhana ada 4 kali ruku dan 4 kali sujud.
Ini dalil yang menjadi dasar bagaimana cara melaksanakan sholat gerhana. Baik. Dalil ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kita laksanakan. Oh, ternyata yang selama ini ana laksanakan dalam sholat gerhana, ini ya dalilnya. Ingat, kalau kita punya ilmu dalam beribadah, ibadahnya makin mantap dilaksanakan. Nggak ragu-ragu. Duh, kira-kira ini bener gak sih ibadahnya? Kira-kira gerakannya seperti ini betul gak sih? Gak ada keraguan-raguan ketika kita memiliki ilmunya. Makanya ya, Al-Imam Bukhari, imamnya para ulama hadis, mengatakan babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Dalam kitabnya beliau mengatakan ilmu lebih didahulukan daripada perkataan dan perbuatan. Harus ada ilmunya, kita belajar. Seperti itu ya ikhwan, apalagi kita penuntut ilmu agama. Harus lebih antusias mencari dalil yang berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan. Kemudian disebutkan wa yusannu an ya'idhal imamun nasa ba'da salatil kusufi wa yuhadhdhirahum minal ghaflati wal iqtirari bidunya wa ya'muruhum bil iktsari minad du'a'i wal istighfar. Dan termasuk sunnah, termasuk contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah hendaknya imam sholat setelah melaksanakan sholat gerhana menghadap ke arah makmum. Untuk apa? Untuk memberikan mau'idhah, memberikan nasihat peringatan, dan juga mewanti-wanti para jamaah, memperingati para jamaah dari kelalaian ketaatan kepada Allah, dari berlomba-lomba mengejar dunia. Hendaknya imam setelah melaksanakan salat memperingati para makmumnya. Jangan tergiur dengan dunia, jangan terlena dengan fitnah dunia, jangan tertipu dengan harta dunia. Itu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga hendaknya imam memerintahkan para makmum untuk memperbanyak doa dan istighfar. Ini termasuk contoh yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seharusnya kita jaga. Dengan kata lain, ahibati fillah, setelah melaksanakan sholat gerhana, hendaknya imam menyampaikan khutbah. Hendaknya imam menyampaikan khutbah sholat gerhana yang di dalamnya sang khatib, sang imam memperingatkan manusia, menasehati, mewanti-wanti agar tidak lalai dalam menjalankan kewajiban dan perintah Allah, dan memperingati agar tidak tertipu dan terlena dengan gemerlap dunia, serta memerintahkan para jamaah untuk memperbanyak doa dan istighfar. Di fi'lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yang demikian itu adalah contoh yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqad khataban nasa ba'da salati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah setelah melaksanakan sholat gerhana. Waqala, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani
limauti ahadin wala lihayatihi. Fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat gerhana, beliau berkhutbah dan yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Nah ini penting juga nih agar ketika kita mengimami salat gerhana misalnya, maka kita bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah salat gerhananya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya matahari dan sesungguhnya bulan adalah tanda, adalah bukti dari tanda-tanda, dari bukti-bukti kebesaran dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan matahari serta bulan ini tidaklah gerhana karena meninggalnya seseorang, tidak. Tidak pula matahari dan bulan ini mengalami gerhana karena kelahiran seseorang, tidak. Tidak ada kaitannya gerhana dengan kematian seseorang dan juga tidak ada kaitannya gerhana dengan lahirnya seseorang. Begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sebagai pengikutnya harus mempercayainya. Bukan malah menambah-nambahkan dengan sesuatu yang bukan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faidza ra'aitum zalik." Kalau kalian menyaksikan fenomena ini terjadi, fad'ullah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan dunia dan di akhirat. Agar diberikan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Agar diberikan yang namanya keistiqomahan dan ketakwaan. Minta kepada Allah. Wa kabbiru. Dan bertakbir. Nah ini sunnah nih. Ketika kita melihat gerhana, banyakin takbir. Selain doa, takbir. Udah selesai doa, takbir. Udah selesai takbir, berdoa. Terus begitu. Bergantian. Doa lagi, takbir lagi, doa lagi. Perbanyak. Wasallu. Dan hendaklah kalian melaksanakan sholat. Watasaddaqu. Dan hendaklah kalian juga bersedekah. Ahibati fillah. Inilah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita ketika terjadi fenomena gerhana. Bukan malah pergi ke tepian pantai, bukan malah pergi ke daerah perbukitan atau daerah yang tinggi-tinggi untuk mendokumentasikan gerhana. Wah, ini kejadian langka. Buat apa? Yang demikian itu tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya. Dan justru akan mendatangkan bahaya di hari kiamat. Karena Allah pasti akan meminta pertanggungjawabannya. Allah pasti akan bertanya, ketika terjadi gerhana di tanggal sekian, jam sekian, apa yang kamu lakukan? Saya mendokumentasikannya. Apa faedahnya? Bahkan sampai ada orang yang teriak-teriak, padahal berteriak itu adalah perkara yang dilarang dalam agama Islam. Bahkan Islam menilainya termasuk sikap yang jelek. Sungguh yang demikian itu menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti itu sikap yang dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim. Harus punya style sendiri. Jangan ngikut-ngikutin orang-orang non muslim. Biarkan mereka
bergembira, bersukacita dengan terjadinya gerhana. Karena mereka gak paham ilmunya. Sedangkan kita diajarkan oleh Nabi kita yang mulia bahwasanya gerhana itu Allah jadikan bukan agar kita supaya bergembira, bukan. Tapi agar kita takut, semakin takut kepada Allah, yang mana ketakutan itu mendorong kita agar menjadi hamba yang selalu beribadah. Makanya Nabi SAW mengatakan, doa sama Allah, doa kepada Allah. Kalau terjadi gerhana bukan malah sibuk foto-foto, tapi berdoa, minta ampun, minta maaf dan istighfar. Kemudian bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Perbanyak takbir. Lalu sholat dan bersedekah. Sholat dan bersedekah. Kenapa? Ingat ya ikhwan, kalau gerhana itu terjadi lama jangka waktunya, maka bisa menimbulkan musibah yang besar. Kalau cahaya bulan, cahaya matahari itu terhalang dalam waktu yang lama, maka bisa terjadi musibah yang besar. Dan musibah itu bisa tertolak, bisa terhindar dengan bersedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menghilangkan yang namanya musibah. Kita bersedekah, memperbanyak agar Allah Subhanahu wa taala kembali membuka sinar matahari dan cahaya bulan. Bukan malah berteriak, bukan malah mukul-mukul benda dapur, bukan malah ngumpet di kolong ranjang tempat tidur, bukan. Tapi kerjakanlah apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang dicontohkan oleh Nabi adalah petunjuk dari Allah, Sang Maha Kuasa, pemilik alam semesta yang mengetahui segalanya. Baik. فَإِذَا انْتَهَتِ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْإِنْجِلَاءِ فَلَا تُعَدْ. Kalau salat gerhana sudah selesai dilaksanakan, udah rampung nih salat gerhananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata gerhananya masih berjalan. Gerhananya masih terjadi. Belum selesai, belum. Maka kita nggak perlu ngulangin sholat, nggak usah. Sholatnya sudah sah. Nah ini seperti yang disampaikan di awal tadi. Dalam sholat gerhana nggak mesti dilaksanakan sampai gerhananya selesai. Panjang banget, nggak mesti. Kalau sholat gerhananya udah selesai, tapi gerhananya masih berjalan, nggak apa-apa. Kita nggak harus ngulangin sholatnya. Karena sholatnya tetap sah. Tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ngapain? Sholatnya udah selesai, gerhananya masih ada. Ngapain? Yazkurullah. Berzikir kepada Allah. Dan memperbanyak doa. Artinya apa? Kita memperbanyak amalan-amalan ketaatan. Setelah sholatnya selesai, gerhananya masih ada. Perbanyak zikir, istighfar, bertakbir, meminta kepada Allah, berdoa. Karena Nabi SAW bersabda, fasallu wada'u hatta yakshifa ma bikum. Hatta yukshafa ma bikum. Salat dan berdoa, perbanyak. Panjangin salat. Kalau salatnya udah panjang tapi selesai gerhananya masih berjalan, maka banyakin doa, banyakin istighfar, banyakin zikir sampai selesai gerhana. Fadalla ala annahu
in sallama minas salati qabla al-injilai tasyaghala bid-du'a. Ini menunjukkan kalau seseorang telah selesai dari sholat gerhana, sebelum selesai gerhana, maka yang dia lakukan adalah memperbanyak amal ketaatan. Udah selesai sholatnya, alhamdulillah. Gerhananya masih ada, anak pengen keluar lah. Anak pengen lihat, anak pengen rekam. Bukan itu, ikhwan, sekali lagi. Memang indah melihat fenomena gerhana. Bagus. Tapi hal yang kita senangi belum tentu baik buat kita. Namun apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, Allah Subhanahu wa taala arahkan, itulah yang terbaik buat kita. Maka pilihlah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan daripada memilih hawa nafsu dan keinginan kita. Selesai sholat tetap duduk, memperbanyak zikir, doa, istighfar, dan kalau bisa kita bersedekah. Wa idza tamal injila wa huwa fi shalat atammaha khafifatan wala yaqta'uha. Ini juga perlu dipahami nih. Apabila masih melaksanakan sholat gerhana, ternyata gerhananya udah selesai, udah habis. Ya, dikabarkan oleh orang-orang, gerhananya udah selesai. Tapi dia masih sholat, apa yang dilakukan? Jangan dibatalin sholatnya, jangan. Teruskan sholatnya sampai selesai, tapi durasinya dipercepat. Teruskan sholatnya sampai selesai, namun durasinya dipercepat. Seperti itu, ahibati fillah, azanillah wa iyyakum. Jangan dibatalin, diteruskan sampai selesai, namun gerakannya dipercepat. Jangan dipanjangin. Seperti itu sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seseorang tahu kapan gerhana selesai padahal dia sedang sholat, yaitu dengan berita dari orang lain. Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sholat, ya, kemudian berkhutbah, yang menyampaikan gerhana telah selesai adalah perempuan-perempuan yang tidak bisa ikut sholat karena terhalang oleh haid. Mereka mengatakan injilaul syams atau injilaul qamar, matahari dan bulan telah selesai gerhananya, seperti itu. Taib ahibati fillah, mungkin sampai di sini jumpa kita pada kesempatan kali ini. Silahkan dicatat dengan rapi agar bisa dimurojaah. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dengan baik, mendatangkan keberkahan, pahala, dan juga ilmu yang barokah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.